Film dimulai di sebuah anta beranta dengan beberapa kadal predator yang disebut kakap, sedang sibuk memangsa hewan lainnya. Tiba-tiba, mereka lari ketakutan saat seekor T-Rex datang menyerang mereka, yang kemudian diikuti dengan kemunculan Megalodon. Scene berlanjut ke sang aktor utama, Jonas Taylor. 5 tahun setelah peristiwa film pertama, Jonas sedang berusaha membongkar kasus kejahatan lingkungan yang dilakukan sebuah perusahaan, di mana mereka secara sengaja membuang limbah racun mereka ke lautan lepas. Namun Jonas akhirnya ketahuan dan diserang orang-orang yang ada di kapal itu. Ketika sudah terpojok, ia mencoba mengalihkan perhatian mereka untuk tidak menyerang. Padahal nyatanya, Jonas ingin melakukan rencana B, yaitu lompat dari atas kapal. Meg dan Rigas, yang merupakan anggota tim Manawan, sedang mengudara dengan menggunakan pesawat untuk menjemput Jonas sesuai dengan rencana mereka. Setelah melihat lokasi dari Jonas, mereka pun berhasil membawanya kembali ke markas berikut dengan barang bukti yang sebelumnya sudah didapatkan Jonas. Beralih ke Institut Kelautan di Hainan, China, dengan Jiu Ming Zhang yang merupakan pimpinan dari tim Manawan, sekaligus paman dari Mei Ying Zhang, anak tiri Jonas. Pada malam harinya, mereka sedang merayakan hari peringatan ke-10 tahun Institut Kelautan. Di sana juga ada Hillary Driscoll, seorang miliarder yang mendanai penelitian mereka di Manawan. Dwi Ming sempat mengatakan kalau ia akan terus melanjutkan penelitian yang selama ini sudah dilakukan ayah dan saudara perempuannya yang telah meninggal. Bahkan ia juga menunjukkan Haiki, seekor megalodon satu-satunya di dunia yang hidup di penangkaran. Berkat bantuan teknologi tinggi, mereka bisa menembus termoklin, sebuah lapisan di laut terdalam yang merupakan habitat asli megalodon. Di hari berikutnya, Jiu Ming nekat menyelam bersama megalodon dan mengklaim bahwa Haiki adalah hewan jinak yang mampu menangkap perintah dari sebuah alat yang ia buat. Jonas pun memperingatkan kalau itu adalah tindakan bodoh dan menyuruh Dwi Ming untuk segera keluar dari sana. Namun Dwi Ming tetap ngotot dan membuktikan perkataannya. Awalnya, Haiki nampak terlihat tenang dan tidak menyerang Dwi Ming. Namun beberapa saat kemudian, anggota tim menyadari ada yang salah ketika Haiki berbalik lagi ke arah Dwi Ming dengan kecepatan penuh. Ditambah lagi, alat yang dia gunakan sudah tidak bisa mengendalikan Haiki dan Jonas dan kawan-kawan menganggap kalau Dwi Ming sudah dimakan Haiki. Namun rupanya, Dwi Ming baik-baik saja dan tak terluka sedikit pun. Setelah itu, tim Manawan bersiap untuk melanjutkan penelitian bawah laut dan sampai di pusat penelitian Manawan. Namun, tanpa mereka sadari, rupanya Haiki mulai bertindak brutal dan berhasil lepas dari penangkaran. Sementara itu, tim Manawan sudah berada di kapal selam yang masing-masing dikemudikan Jonas dan Dwi Ming, di mana mereka akan menyelam sedalam 25.000 kaki untuk mencari sampel batuan dan mencatat spesies baru di dalam lautan. Sementara itu, Meg memantau mereka dari stasiun dengan dibantu DJ, insinyur dari Manawan, dan satu pekerja bernama Jess. Di tengah penyelaman, tiba-tiba mereka dibuat kaget ketika melihat Mei Ying keluar dari persembunyian dan diam-diam ikut dalam penyelaman itu. Seketika, radar melihat pergerakan cepat megalodon yang ternyata itu Haiki. Namun beruntungnya, mereka berhasil menghindar dengan memasuki termoklin dengan kecepatan penuh. Setelah itu mereka melihat Haiki sedang kawin dengan 2 ekor megalodon lainnya, dan mereka mengetahui itulah alasan mengapa Haiki yang awalnya jinak tiba-tiba menjadi liar dan brutal. Di sisi lain, ada seorang tentara bayaran bernama Montes sedang melakukan penambangan dasar laut secara ilegal bersama anak buahnya. Tiba-tiba ia menyadari kalau tim Manawan berada di sekitar mereka. Montes yang tidak ingin perbuatannya diketahui secara kejam membunuh 2 anggotanya dengan sebuah ledakan. Rupanya ledakan itu memicu longsornya lapisan batuan-batuan di dasar laut. Alhasil, kapal Jonas dan kapal Dwi Ming
menghadapi berbagai guncangan yang menyulitkan pergerakan mereka. Sampai akhirnya mereka kehilangan beberapa fungsi dan juga komunikasi dari stasiun. Meg yang menyadari kalau mereka sedang tidak baik-baik saja, menyuruh Jess untuk memanggil tim penyelamat. Namun kemudian Jess mengatakan kalau tim penyelamat tidak bisa bergerak dikarenakan kapal mereka sudah disabotase. Beberapa saat kemudian, Jonas berhasil terhubung kembali dengan Meg. Di sini Jonas mengatakan jika semua sistem sudah mati dan mereka kehilangan oksigen dengan sangat cepat. Karena dari itu, ia memutuskan untuk menggunakan pakaian selam darurat agar bisa mencapai permukaan. Setelah itu mereka mulai bergerak dan di sana mereka bertemu dengan Cui Ming yang juga menggunakan pakaian selam darurat. Lalu mereka lanjut berjalan di kedalaman 25.000 kaki. Dan seketika mereka harus kehilangan satu teman mereka karena dimangsa oleh predator bawah laut yang mereka yakini adalah Megalodon. Di tempat lain, Montes menghubungi Hillary dan diketahui jika dia adalah orang yang menyewa Montes untuk melakukan penambangan ilegal hanya untuk keuntungan semata. Kembali ke tim Manawan, di mana mereka berhasil menemukan stasiun milik Montes. Namun di saat itu juga, mereka langsung diserang Megalodon. Alhasil, mereka berusaha untuk melawan dengan senjata seadanya yang akhirnya membuat mereka kehilangan teman lagi. Beruntungnya, Jonas dan yang lainnya berhasil masuk ke dalam stasiun itu. Setibanya di dalam, mereka sempat menghubungi Jess untuk memberitahukan tentang penambangan ilegal yang mereka temukan. Setelah itu mereka masuk ke sebuah ruangan, dan di ruangan itu, Jess kembali menghubungi mereka. Di sini Jess pun mengatakan yang sebenarnya kalau ia terlibat dalam penambangan ilegal. Dalam artian, Jess sudah berkhianat dan bekerja sama dengan Hillary. Kemudian, ruangan mulai tertutup dan air mulai mengalir di sekitar mereka. Akhirnya, Jonas memutuskan berenang keluar untuk bisa mengambil alih satu kapal penyelamat yang bisa mereka gunakan. Namun akhirnya, Jonas tak mampu bertahan dan dia pingsan. Setelah itu, Jonas sadar dan menyadari kalau Montes ada di hadapannya. Di sini mereka saling menyinggung masa lalu, di mana Montes ternyata masih punya dendam ke Jonas yang pernah memasukkannya ke dalam penjara. Kemudian, terjadi baku hantam di antara mereka. Nasib baik, Jonas berhasil melumpuhkan Montes. Lalu Jonas bergegas membuka pintu kapal untuk menyelamatkan Cui Ming, Mei Ying, dan Rigas yang berhasil menyusul ke tempat itu. Kemudian, mereka bergerak untuk menggunakan kapal penyelamat untuk segera pergi. Di sini mereka sempat kesulitan ketika beberapa ekor Megalodon menyerang ke arah mereka. Beruntungnya, mereka bisa mengatasinya dan segera pergi. Namun tanpa mereka sadari, rupanya Montes sempat ikut bergelantungan sambil menggunakan pakaian selam darurat. Sementara itu, Meg dan DJ mulai mengetahui kalau Jess adalah pengkhianat. Bahkan mereka juga melihat pergerakan tentara bayaran yang mengarah datang ke tempat mereka. Begitu pula dengan Jonas dan kawan-kawan yang mengetahui keberadaan tentara bayaran itu. Secara perlahan, mereka masuk dan berusaha menghindari pertemuan dengan tentara bayaran. Saat sampai di mana, Jonas dan Cui Ming berhasil menyelamatkan Meg dan DJ yang terpojok. Di sisi lain, Montes sudah bertemu dengan Jess. Lalu mereka menghubungi Hillary untuk melaporkan kalau mereka sudah menguasai Manawan. Namun tanpa disadari, tiba-tiba saja Jess menjadi santapan Megalodon. Sementara Montes langsung lari terbirit-birit untuk menyelamatkan diri. Kembali ke tim Manawan yang sudah bersatu kembali dan berniat meninggalkan Manawan dengan menggunakan perahu karet. Namun tiba-tiba mereka dihadapkan dengan kemunculan Megalodon. Seketika itu juga, Montes dan anak buahnya berhasil mengancam mereka dengan senjata. Lalu anak buah Montes bersiap untuk menembak dan mereka menjadi santapan Megalodon. Setelah itu, tim Manawan mempersiapkan senjata mereka untuk melawan Megalodon yang berupa tombak
dan ditempelkan bahan peledak. Lalu Juiming melihat sebuah peta dan mengatakan kalau mereka akan menuju ke Fan Island, sebuah pulau yang dihuni banyak turis sedang liburan. Di sebuah kapal, ada seorang pria ingin melamar pacarnya, namun ia tidak sengaja menjatuhkan cincinnya. Ketika sudah mengambilnya, ia bingung karena sang pacar sudah menghilang dan diserang seekor gurita raksasa. Sementara itu, Hilary dan Montes sudah sampai duluan di Fan Island. Lalu, mereka mulai bergerak untuk menyergap Jonas dan kawan-kawan. Namun kemudian, mereka malah diserang kakap. Tim Manawan sampai di Fan Island dan berusaha memperingatkan orang-orang mengenai Megalodon yang bergerak ke arah mereka. Setelah itu mereka mulai berpencar untuk rencana mengalahkan Megalodon. Sementara itu, para turis melihat kemunculan 3 ekor Megalodon yang mengamuk secara ganas. Di sisi lain, Hilary berusaha mempertahankan diri dari serangan kakap. Namun kemudian, ia pun tewas juga. Jonas bergerak seorang diri dengan menggunakan speedboat untuk melawan 3 Megalodon sekaligus. Sementara Meg dan Juiming berada di gudang dan mencari bahan peledak. Namun tanpa disadari, tentara bayaran menemukan keberadaan mereka. Beralih ke DJ dan Rigas yang sedang berhadapan dengan kakap. Lalu mereka berusaha melarikan diri dan bertemu dengan Meg dan Juiming yang sedang ditawan. Di sini Juiming punya rencana dengan membuka pintu gudang itu, yang kemudian membuat beberapa kakak berhasil masuk dan menyerang tentara bayaran. Kemudian mereka berhasil kabur dan gudang itu meledak. Jonas masih sibuk menghadapi Megalodon dan beberapa saat kemudian ia pun berhasil membunuh 1 Megalodon. Sementara itu, Meg dan Juiming menemukan helikopter milik Hilary. Lalu Juiming berusaha membuat keributan untuk mengalihkan perhatian seekor kakap agar Meg bisa mengambil helikopter. Namun ternyata helikopter itu kekurangan bahan bakar. Juiming pun berusaha menarik selang bahan bakar yang kemudian disusul kemunculan kakap-kakap yang lainnya. Sampai akhirnya mereka berhasil meninggalkan tempat itu dan membuat semua kakap musnah di lumat si jago merah. Mei Ying yang sedang memantau dari kejauhan melihat seekor gurita raksasa sedang mengamuk dan menyerang para turis. Sementara itu, Jonas tiba-tiba diserang Montes dan anak buahnya. Tak berapa lama, Meg dan Juiming datang dan berusaha menyelamatkan Mei Ying. Namun, tentakel gurita menghalangi pergerakan mereka. Kembali ke Jonas, dan kali ini ia berusaha menyelamatkan diri dari Megalodon. Dan beruntungnya ada sebuah rantai yang masih menahan serangan hewan itu yang akhirnya membuat dia masuk ke dalam air. Setelah itu, Jonas bersembunyi dari Montes. Dan di saat ada kesempatan, ia pun menyerang Montes. Di sini Montes menantang Jonas untuk menembaknya. Tapi Jonas tahu kalau ada Megalodon dan bergerak ke arah mereka. Dan kemudian Montes tewas dan menjadi makanan Megalodon. Sementara itu, Juiming sedang berhadapan dengan gurita raksasa. Ia sempat kewalahan ketika ditarik masuk ke dalam air. Namun, Juiming berhasil menyerang bagian sensitif gurita itu dengan menggunakan parang dan bahan peledak, yang kemudian membuat gurita itu meledak. Setelah itu, Juiming bergerak ke tengah lautan untuk menolong Meg yang sedang pingsan di dalam helikopter. Tanpa disadari, rupanya 1 Megalodon bergerak ke arah mereka. Jonas yang melihat itu mencoba mengalihkan perhatian Megalodon dengan menggunakan baling-baling helikopter. Benar saja, hal itu berhasil dan membuat Megalodon berbalik ke arahnya. Lalu kemudian Jonas berhasil membunuh 1 Megalodon lagi, dan itu mengartikan masih ada 1 Megalodon yang tersisa. Kemudian Jonas menyusul Juiming untuk menolong Meg. Seketika ketakutan mereka kembali muncul di saat Megalodon terakhir mendekat ke arah mereka. Dengan penuh keyakinan, Juiming berkata kalau itu adalah Haiki. Lalu ia mencoba menyelam dan berusaha menjinakkan Haiki dengan menggunakan alatnya. Dan Juiming berhasil.
Film pun diakhiri dengan helikopter penyelamat datang ke tempat mereka. Sementara tim Manawan sedang bersantai sambil menunggu pertolongan mereka. Dan film pun berakhir.